Persentase efisiensi harian absen 33 dari 11 MIPA 10. Kelainan atau penyakit pada sistem saraf dan endokrin. Pada sistem saraf, yang pertama yakni tumor otak. Tumor otak merupakan kondisi yang ditandai dengan tumbuhnya sel-sel abnormal di dalam atau di sekitar otak. Sel-sel abnormal itu tumbuh tak wajar dan tidak terkendali. Tumbuhnya tumor otak disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik di dalam sel otak. Namun, hingga kini belum diketahui penyebab perubahan genetik. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terkena tumor otak yakni usia dan keturunan. Gejala yang timbul berupa seringnya sakit kepala, mual, penglihatan kabur, sulit berbicara, kejang, kebingungan, dan lain-lain. Pengobatan tumor otak dapat dilakukan melalui yang pertama adalah operasi, dengan mengangkat seluruh atau sebagian jaringan tumor yang mungkin bisa diangkat. Kedua yakni radioterapi, dengan memancarkan radiasi berkekuatan tinggi, seperti sinar X atau proton, atau brachytherapy untuk membunuh sel tumor. Dan yang terakhir kemoterapi, dengan menggunakan obat-obatan, baik dalam bentuk pil minum atau intravena. Selanjutnya yakni epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa, hingga hilang kesadaran. Epilepsi dapat disebabkan oleh faktor genetik, cedera di dalam kepala, kondisi otak, penyakit menular, cedera sebelum persalinan, dan gangguan perkembangan. Gejala yang timbul yakni, kebingungan sementara, mata kosong, hilang kesadaran, kekakuan otot, dan kejang. Pengobatan epilepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan rutin minum obat. Obat epilepsi mengendalikan kejang pada sekitar 70% orang, karena kemungkinan cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk bertahan. Yang kedua dengan operasi, dilakukan apabila terapi obat epilepsi sudah tidak mempan lagi. Adalah Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah tampak melorot. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba, namun biasanya tidak bersifat permanen. Seringkali penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, antara lain, herpes simplex, herpes zoster, Epstein-Barr, adenovirus, rubella, virus gondok, dan lain-lain. Pengobatan Bell's palsy dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan obat-obatan, kortikosteroid, bertujuan mengurangi pembengkakan saraf-saraf wajah. Kortikosteroid dapat bekerja maksimal jika dikonsumsi beberapa hari ketika gejala dimulai. Kedua dengan terapi fisik, dilakukan dengan memijat dan melatih otot-otot wajah. Ketiga dengan operasi, pasien yang tidak dapat pulih total harus menjalani operasi untuk meredakan tekanan pada permukaan saraf atau meningkatkan pergerakan. Dan yang terakhir ada multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Multiple sclerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. Kondisi ini merupakan salah satu penyakit yang berpotensi menyebabkan kelumpuhan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem imun tubuh penderita akan menghancurkan zat lemak, mielin, yang melindungi serabut saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Ketika mielin ini rusak, serabut saraf pun menjadi tak terlindungi. Hal ini dapat memengaruhi informasi yang masuk melalui serabut saraf ini, seperti melamban atau terhalang-halangi. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi banyak pengobatan tersedia untuk mengendalikan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Dua aspek pengobatannya adalah terapi modulasi imun untuk gangguan imun dan terapi pereda untuk mengontrol gejala. Obat kortikosteroid yang merupakan pengobatan utama untuk mengendalikan gejala dan mengurangi peradangan saraf. Untuk memodifikasi perkembangan, pilihan pengobatan bisa berupa beta interferon atau obat untuk memperlambat dan menghambat reaksi sistem imun. Selanjutnya, kelainan atau penyakit pada sistem endokrin. Yang pertama yakni diabetes. Diabetes dibedakan menjadi 2, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh gagalnya pankreas memproduksi cukup insulin. Gejalanya yakni haus, lapar, dan buang air kecil terus-menerus, serta turunnya berat badan. Untuk mengkontrol kandungan gula dalam darah dan mengurangi resiko komplikasi, penderita perlu menyuntik insulin secara rutin.
Sedangkan, diabetes tipe 2 disebabkan tubuh tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah normal. Penderita akan mengalami gejala seperti diabetes tipe 1, namun bedanya akan menjadi kelebihan berat badan. Untuk mengkontrol kandungan gula dalam darah, penderita perlu diet, berolahraga, dan mengkonsumsi obat-obatan. Selanjutnya adalah hipertiroidisme. Hipertiroidisme merupakan kondisi kadar hormon tiroid dalam darah sangat tinggi yang dapat disebabkan oleh penyakit autoimun, konsumsi yodium yang terlalu banyak, serta tumor pada testis atau ovarium. Gejala yang timbul berupa turunnya berat badan, tremor, mata yang menonjol, hiperaktif, dan lain-lain. Penyakit ini dapat diobati dengan pengobatan, pembuangan atau penghancuran kelenjar tiroid dengan operasi maupun terapi radiasi. Gambar penderita hipertiroidisme sebagai berikut. Penyakit yang ketiga adalah hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kebalikan dari hipertiroidisme, di mana kadar hormon tiroid dalam tubuh sangat rendah yang dapat disebabkan oleh radioterapi pada area leher, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kurangnya konsumsi yodium. Hal ini menyebabkan proses-proses yang terjadi di tubuh menjadi lambat sehingga tubuh menjadi lemah, laju detak jantung rendah, kulit kering, dan penambahan berat badan. Karena kadarnya yang rendah, kelenjar tiroid berusaha untuk memproduksinya dan berakibat pada membengkaknya kelenjar tiroid, atau biasa kita sebut dengan penyakit gondok. Terakhir ada penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh, di mana kelenjar adrenal hanya sedikit memproduksi hormon kortisol serta hormon aldosteron. Gejalanya berupa diare, depresi, mudah lelah, sakit kepala, gangguan menstruasi, dan penurunan berat badan. Penyakit Addison dapat diatasi dengan terapi hormon melalui tablet atau suntikan untuk menggantikan jumlah hormon steroid yang berkurang dan tidak bisa diproduksi tubuh. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?